Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya sampaikan tadi karena beberapa hari ini saya live yang dipertanyakan itu soal pinjol legal dan pinjol ilegal yang terdaftar terverifikasi di OJK per 2024. Ini selalu dipertanyakan, padahal saya bilangin sampai detik ini itu belum ada penambahan dari pinjol legal, masih 101. Tapi nggak tahu ya teman-teman, itu selalu mencari pertanyaan. Bahkan tadi masih ada yang bertanya soal aku laku legal apa ilegal, kredivo legal apa ilegal, EasyCash legal apa ilegal. Ya oke lah ya, wajar lah, itu sebuah kepanikan yang selalu menghantui diri teman-teman semuanya. Terkadang teman-teman sulit banget nih, mana sih yang legal, mana yang resmi, mana yang terdaftar, dan mana nih yang ilegalnya. Terkadang hampir sama, konsepnya hampir sama semuanya gitu loh. Antara legal dan ilegal, cara penagihannya semuanya juga sama. Yang membedakan apa sih sebenarnya? Oke, kita cari perbedaannya ya. Ini ada 101 pinjol legal terbaru dari OJK ya per 2024. Nanti saya sampaikan di sini, teman-teman bisa catat semuanya. Di luar dari pinjol yang saya sebutkan ini berarti itu ilegal. Dan nanti juga ada beberapa pinjol ya yang mana di bawah naungan Bank Indonesia langsung, dan ada juga yang mana izinnya juga berubah, bukan lagi P2P lending tapi mereka sudah memiliki izin multi finance. Itu juga tidak ada di daftar ini. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti aku laku itu Anda cari nggak akan ada, kredivo nggak akan ada. Tapi coba cari dari dana cicil atau asetku atau Credivest, pasti ada. Ini boleh dicatat dari teman-teman semuanya ya. Jangan ada yang bertanya lagi, Bang ini gimana, ini gimana, ini gimana. Saya juga bingung juga harus jawabnya gimana itu apanya sih yang gimana. Oke, ini sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang lagi, dan pastinya saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Ini melansir dari laman ojk.go.id ya. Berikut adalah daftar pinjol legal hingga April 2024. Kalau untuk bulan Mei kan ini masih baru banget ya. Dan lagian belum ada nampak celah-celah OJK menambah pinjol-pinjol legal. Oke. Yang paling pertama Dana Mas, yang kedua Impestri, yang ketiga itu ada Amarta, yang keempat ada Dompet Kilat, yang kelima ada Bos ya. Yang keenam ada Tokoh Modal, yang ketujuh ada Modalku, yang kedelapan ada KTA Kilat, kesembilan ada Kredit Pintar, kesepuluh ada Mau Cash, dan ke-11 ada Pinmas, ke-12 ada Klik A2C, yang ke-12 ada Akseleran, yang ke-13 ada Amanah.id. Terus di bawahnya nggak usah lah saya sebutin nama urutannya ya, saya sebutin namanya aja nih, capek juga kayak kita menghitung gitu loh. Habis itu di sini juga ada Pinjam Go, juga masuk dalam pinjol legal dan resmi dari OJK. Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, itu adalah pinjol legal yang terverifikasi di OJK. Habis itu lanjut, yang juga terverifikasi di OJK adalah Esta Capital Fintech. Habis itu Kredit Pro. Habis itu Fintaknya itu pakai G ya. Habis itu Rupiah Cepat. Habis itu Krodo. Habis itu Indodana, Julo, Pinjam Win-Win. Ini semuanya lengkap ini dari yang teman-teman tanyakan, semuanya ada di sini nih. Mulai dari Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Oppo Finansial ada juga di sini. Habis itu ada Pinjam Modal, ada juga Alami, ada juga Awan Tunai, ada juga Dana Kini, ada Singa ya. Singanya ini Singa apa nih? Singa.id kah atau apa? Di sini cuma dituliskan cuma Singa doang. Habis itu ada juga Dana Merdeka. Di sini ada Dana Merdeka. Habis itu ada EasyCash, ada Pinjam You, ada Pin Plus, ada Uang Mi, ada Pinjam Duit, Dana Syariah Batumbu ya, ada juga di sini. Habis itu lanjut yang terverifikasi di OJK lagi, ada Cash Cepat, ada Klik UMKM, dan ada juga Pinjam Gampang, ada Cicil 1 atau Cicil I atau apa ini tulisannya, Cicil aja namanya ya kan. Habis itu ada
Umbung Dana, harusnya kalau saya nggak salah dulu Lumbung Dana namanya di sini, tapi nggak tahu lah ya, entah itu pergantian nama atau apa. Umbung Dana. Habis itu ada 360 kredi. Ini ada Dana Pala dari Tokopedia ini. Ini ada Kredinesia, ada Fintech. Fintechnya nggak pakai G tapi pakai K. Ini juga ada. Habis itu Modal Rakyat juga ada di sini. Solusiku. Habis itu Cairin Trace IQ ya. Habis itu Klik Kami juga ada nih. Duha Syariah juga ada. Infoila juga ada. Aduh, kemana pula perginya tadi tuh. Infoila ada. Habis itu Sander juga ada. Di bawah One Stop Solution. Kok salah ya, nggak salah dulu Sander One Stop Solution. Tapi kok jadi dua dia ya. Ada Sander, ada One Stop Solution. Ini dari kontan.co.id ini. Iya kan? Habis itu ada di sini Dana Bagus juga ada. Uku Kredito juga ada. Ada Pundi ada. Lentera ada. Harusnya Lentera ini gabung juga ini kalau saya nggak salah. Lentera Dana Nusantara gitu lah kan. Tapi ini Lenteranya, habis itu Dana Nusantaranya di bawah. Ini ada Modal Nasional yang selalu teman-teman tanyakan. Komunal juga ada. Restock.id juga ada. Taniven masih bertahan juga ya, padahal sudah mengalami rugi yang cukup pesat juga dia ya. Mengalami TWP lebih dari 50% kalau saya nggak salah. Habis itu Avante ada juga di sini. Gradana masih ada, Dana Cita masih. Iki Modal juga ada. Ivoji juga ada. Indovan.id ada. iGrow Dana.id. Habis itu Dumi. Habis itu Lahan Sikam, Gaswa.id dan Credifast ya. Itu sudah Anda catat apa belum? Credifast itu produk dari Kredivo. Kalau Kredivo nggak ada di sini gitu loh ya. Yang ada itu cuman Credifast ada, Asetku ada gitu loh ya. Oke. Doeku ada di sini. Atifaku juga nama pinjolnya yang terdaftar di OJK. Danain juga ada nih. Indosaku juga legal dan resmi. Jembatan Emas legal dan resmi. Eduven juga resmi itu. Gandeng Tangan ada. Papi Tupi Syariah itu juga resmi. Nah ini lagi yang sering Anda tanyakan. Bantu Saku ada di sini. Ikan. Dana Bijak juga ada. Ini juga paling sering Anda tanyakan nih. Ada Modal ada di sini. Sama Kita, Kawan Cicil ada juga. Crowday ada. Klik Cair ada. Edis ada. Edis atau apa ini. Samir ada. Asetku, ini Asetku punya aku laku ada. Pindaya juga ada. Itulah 101 pinjol legal dan resmi di OJK. Kalau yang saya dapati yang paling banyak dipertanyakan teman-teman ya, ini saya review juga. Yang paling banyak dipertanyakan teman-teman semuanya di sini, di antara 101 ini saya tidak mendapati laporan semuanya nih. Yang paling sering dipertanyakan yang paling pertama itu kredit pintar. Ini paling sering dipertanyakan. Habis itu yang paling banyak juga dipertanyakan soal KTA Kilat. Habis itu soal modalku, ini paling banyak dipertanyakan ini. Habis itu ini ada juga dompet kilat. Dompet kilat ini sering Anda gangguan gara-gara ini namanya dompet kilat gitu loh ya kan. Ini legal apa legal dia. Habis itu mau cash, ini paling banyak nih. Berapa tadi itu? 1 2 3 4. Itu yang paling banyak orang minjam ya, yang paling banyak orang minjam. Habis itu ada Kami, ini udah pasti nomor 5-nya. Yang paling banyak orang minjam yang dipertanyakan pada saya. Rupiah Cepat nomor 6, itu juga banyak ditanyakan. Indodana nomor 7. Nomor 8-nya Julo, nih udah 8 aplikasi yang paling banyak dipertanyakan kan. Habis itu Dana Rupiah juga banyak dipertanyakan. Pinjam Win-Win juga banyak dipertanyakan. Berapa itu? 10, 11. Habis itu EasyCash nih ada nih. Soal Dana Kini ada satu-satu yang bertanya. Pinjam Yuk, ini juga banyak yang bertanya. Pin Plus banyak yang bertanya. Uang Mi juga banyak. Pinjam duit jangan tanya lagi. Paling banyak dia bulan-bulan ini yang bertanya soal pinjam duit. Habis itu 360 kredi, oke juga masih banyak dipertanyakan. Kredinesia juga banyak dipertanyakan.
Apalagi ya yang paling banyak dipertanyakan, soal ada pundi paling banyak juga dipertanyakan. Ada pundi ini, kalau restock jarang, saya belum menemukan restock ID ini, belum menemukan. Ringan saya juga belum menemukan. Ada satu atau dua orang yang bertanya dia minjam di ringan ini. Habis itu Evoji sering juga orang bertanya. Habis itu Credifast sudah jelas lah ya, produk dari Credivo. Itu yang paling banyak dipertanyakan orang tuh. Masalah Indossaku juga banyak ditanyakan. Bantu Saku paling banyak teman-teman tanyakan. Ada modal. Mana lagi nih? Asetku juga banyak. Samir juga banyak yang bertanya. Apalagi Pindaya atau apa ya? Pindaya. Itu juga banyak orang yang bertanya. Jadi bukan semuanya juga orang-orang mengalami galbay di 101 pinjol legal ini. Tapi umumnya semua yang saya sampaikan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu adalah yang paling terbanyak dipinjam oleh orang-orang, dan hari ini juga paling terbanyak bermasalahnya. Dan itulah daftar dari 101 pinjol legal yang ada di OJK, resmi dan terdaftar. Jadi kalau masih ada nanti teman-teman yang bertanya, "Bang, ini legal apa tidak? Bang, ini legal apa tidak?" Coba teman-teman semuanya bisa catat dari daftar yang saya sebutin tadi. Kalau misalnya namanya tidak ada di dalam daftar itu, jangan diponis dulu itu ilegal, tapi cari tahu dulu. Contoh, ini contoh aja ya. Contoh aja seperti Aku Laku, kan tidak ada tadi. Ya, berarti Aku Laku izinnya sudah multi finance. Ya, itu mereka berada di daftarnya beda lagi. Ini kan yang disebutkan cuman P2P lending yang khusus tentang pinjaman online. Habis itu kayak Credivo kan juga nggak ada. Shopee satu pun nggak ada. Ya kan, baik pinjamnya, payletternya, karena izinnya sudah berbeda. Ya kan, habis itu ada juga yang paling Anda tanyakan juga sering, yaitu Yup, mungkin aplikasi Yup, itu juga beda-beda. Jadi dia tidak selalu dia berada di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, tapi ada juga di bawah naungan OJK langsung, di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti pinjaman ceria ada di sana, nggak ada. Ya kan, Genius ada, nggak ada. Karena mereka juga langsung di bawah Otoritas Jasa Keuangan, ada juga di bawah Bank Indonesia. Next, nanti saya akan bahas lagi video tentang ciri-ciri pinjol legal dan ilegal sebenarnya apa sih, ya kan? Dan nanti saya juga mau bahas, Anda harus menghentikan pembayaran di semua pinjol legal. Kenapa? Ya kan? Pasti pertanyaan teman-teman kenapa? Ini juga dilakukan ciri-ciri langsung disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apa yang memicu kenapa kita harus berhenti dulu untuk melakukan pembayaran di pinjol-pinjol legal itu. Pokoknya untuk video berikutnya saya akan bahas itu biar teman-teman paham semua, karena setiap tahun kita harus bahas dan saya harus diminta untuk mengupdate selalu soal pinjol-pinjol legal ini biar teman-teman nggak gangguan gitu loh. Banyak kekacauan dalam pemikiran teman-teman, banyak yang tidak mampu untuk mengkondisikan pemikiran dia kalau sudah dihadapkan dengan, "Bang, apakah ini legal atau ilegal?" Saya nggak tahu juga ya apa yang menyebabkan teman-teman bertanya seperti itu. Apakah teman-teman beranggapan legal akan ada DC lapangan, ilegal tidak? Atau yang legal harus dibayar, yang ilegal tidak? Atau kayak mana sih konsepnya? Karena yang saya tahu di sini, teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar pasti dilandasi karena uang tidak ada, karena sudah tidak mampu lagi. Ya kan? Jadi saya juga nggak habis pikir kenapa teman-teman malah sibuk bertanya soal legal atau ilegal. Silahkan Anda catat yang tadi dan Anda pikirkanlah buat ke depannya. Anda tulis di luar dari daftar tadi, berarti itu adalah ilegal. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga, ada juga pinjol yang tidak masuk dalam daftar itu tapi ada di dalam Otoritas Jasa Keuangan langsung atau di bawah naungan Bank Indonesia. Kalau di luar dari semua itu berarti statusnya ilegal, baik itu yang Anda tanyakan soal pundi kas. Ada tadi pundi kas kan nggak ada, ya kan? Pundi kas legal apa ilegal, Bang? Terus ada juga dana hutan, Bang, dana kelinci, Bang, kan nggak ada gitu loh. Ya, apalagi yang nuansa KSP udah nggak jelas, nggak ada ya. Silahkan teman-teman pahami di sana. Kurang lebih itulah dari daftar terbaru pinjol legal terbaru 2024. Ya, yang penting support terus channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang. Dan sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.